UKM olahraga ini termasuk UKM yang lagi sibuk-sibuknya tahun ini karena FYI aja nih teman-teman, UKM olahraga ini habis mencetak banyak prestasi di tahun ini karena berhasil tembus juga ke Pomnas. Wow, tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua. Hari ini kita bertemu lagi nih ya di Bincang Kemahasiswaan. Nah, mungkin ini adalah Bincang Kemahasiswaan episode pertama. Untuk pertama kalinya kita akan pindah platform ke YouTube. Karena sebelumnya Bincang Kemahasiswaan memang udah beberapa kali dilaksanakan ya. Tapi kita via Instagram dengan live streaming. Nah, kali ini kita akan mencoba hal baru. Dan nanti teman-teman juga bisa lebih mudah untuk share link buat teman-temannya mungkin yang mau nonton, kemudian bisa juga komen-komen atau mungkin teman-teman mau ngasih saran-saran juga bisa ya via kolom komentar di YouTube-nya kita. Dan jangan lupa nanti juga tetap di-subscribe dan juga like ya teman-teman semua supaya kita bisa terus semangat buat ngasih konten-konten terbaru buat teman-teman mahasiswa UMP. Nah, hari ini spesial banget, udah ketahuan ya, kelihatannya di kamera udah ada dua pria tampan, udah pria tampan ya. Tampan nggak tuh? Ini dari UKM olahraga. Ya, pasti udah ketebak ya kalau misalkan di sini ada UKM olahraga, kita bakal ngobrolin seputar olahraga. Ya iyalah, masa mau ngobrolin soal nari ya. Oke, ada yang lagi hype banget di UMP dan lagi rame banget nih teman-teman. Ada Liga UMP 2022. Nah, nanti apa sih Liga UMP itu? Nanti bakal ngobrol sama ada Ketua UKM Olahraga dan juga Ketua Panitia dari Liga UMP 2022. Nah, udah penasaran ya? Kita langsung aja kenalan dulu nih. Mungkin dari yang sebelah sana? Oke, siap. Ada siapa nih? Makasih Mbak Heti. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Wahyu. Alhamdulillah saya sekarang menjabat sebagai Ketua UKM Olahraga periode 2022-2023. Seperti itu. Oke, jadi Ketua UKM ya, Ketua Umum ya? Ketua Umum. Oke, Iya. kalau di UKM Olahraga tuh ada Ketua Umum terus ada Ketua Ada Ketua divisinya juga. Oh, Ketua divisi masing-masing Iya. ya? Ada berapa divisi? Ada 9 divisi total di UKM Olahraga. Ada divisi sepak bola, divisi futsal, basket, badminton, voli, takraw, tenis, catur, dan wasit. Oke, berarti setiap cabang olahraga ada ya Ada divisinya. Oke, itu teman-teman nanti yang pengen mengulik-ulik UKM olahraga boleh ya nanti mampir-mampir ke sekrenya ya. Bisa. Oke, kalau yang di sebelah sini nih ada siapa nih? Perkenalkan ya, terima kasih juga Mbak Heti. Nama saya Anang Hafidzuardo. Mungkin agak beda sama yang di sini ya nicknya. Beda, ini bajunya pinjem ternyata. Bajunya pinjam. Ya, nama saya Anang Hafidzuardo. Saya sebagai Ketua Liga UMP 2022. Dan kebetulan juga Mas Rizky mantan ketua juga kemarin. Oh, jadi setahun sebelumnya Mas Rizky Iya, Ananda Mas yang Rizky jadi ketua Ananda. panitia ya. Sekarang sudah dimandatkan Iya. ya Iya, sudah dimandatkan. ke Mas siapa tadi? Mas Anang. Mas Anang ya. Oke, lupa nanti manggilnya Baktiar ya. Oke, Mas Anang dan juga Mas Rizky Ananda. Iya. Nah, ini yang satu ketua UKM, yang satunya ketua panitia Liga UMP. Pas banget karena hari ini kita akan membahas seputar Liga UMP 2022. Iya. Ada apa sih di Liga UMP 2022 ya? Kelihatannya rame banget di lapangan sepak bola. Ini ada apa gitu ya? Mungkin boleh dijelaskan dulu nih. Mungkin ada yang mau menjelaskan seputar Liga UMP? Oke, Liga UMP ya. Liga UMP sendiri itu sebenarnya salah satu program kerja dari UKM Olahraga. Nah, dan juga itu merupakan ajang tahunan dari teman-teman fakultas. Oke. Karena Liga UMP sendiri ini kita pesertanya dari seluruh fakultas yang ada di UMP sendiri gitu, Mbak. Dari 11 fakultas yang ada, kita pertandingkan cabang olahraga yang ada di UKM Olahraga. Ada 9 cabang olahraga nanti yang kita pertandingkan di Liga UMP sendiri. Seperti itu. Oke, kalau di zaman-zaman SMA ini namanya kelas meeting kali ya. Iya, betul. Oke, cuma karena ini tingkatnya udah universitas dan keren banget namanya kayak Liga UMP gitu kan. Aduh, bebarengan sama ada Piala Dunia juga ya sekarang Iya, ya. betul. Pokoknya rame Piala banget ya. Pas banget. Ya mungkin salah satu teman kalian atau pacar kalian mungkin ya ada yang sedang bertanding itu bisa disemangatin ya teman-teman gitu. Oke, kalau konsep dari Liga UMP sendiri itu sebenarnya gimana sih, terutama untuk yang tahun 2022 ya, karena Iya. yang sedang kita laksanakan nih 2022. Betul. Mungkin ada yang mau menjelaskan nih Oke, konsepnya? untuk konsep dari Liga UMP sebenarnya kita agak berbeda dengan tahun lalu karena kemarin kan tahun lalu itu ada COVID ya. Betul. Jadi untuk pembatasan kuota
penonton sama supporter dan lain-lain itu dikurangi. Kalau misal sekarang itu kita membebaskan semua mahasiswa, khususnya mahasiswa UMP untuk menikmati Liga UMP. Jadi tanpa terkecuali. Terus untuk konsep yang kita usung tentunya dari aku sendiri ya, aku nyontohnya kayak PON Papua kemarin. Dari pembukaan dan lain-lain, terus balik lagi ke supporter tahun ini dari panitia pengennya kita melibatkan nggak cuma atlet. Kalau liga kan biasanya cuma atlet, terus official ya teman-teman fakultas gitu. Terus kalau sekarang itu kita tambahkan kebebasan buat supporter. Jadi nanti di pembukaan niatnya dari kami itu konsep teman-teman supporter itu ikut meramaikan Liga UMP. Jadi mungkin ada parade dan lain-lain gitu. Oke, jadi ini semua angkatan juga terlibat ya Iya. di acara ini ya. Mau semua angkatan boleh main. Nah, Boleh. konsep ininya timnya itu gimana? Per fakultas aja gitu atau ada mungkin per jurusan gitu? Oke. Boleh mengajukan atau gimana? Oke, kalau untuk konsep timnya sendiri kita antar fakultas sesuai dengan sasaran yang kita tuju itu antar fakultas. Jadi untuk setiap peserta itu dia mengatasnamakan fakultasnya masing-masing gitu. Jadi misalkan dari cabang olahraga sepak bola berarti nanti tim yang dipertandingkan antara fakultas-fakultas yang ada dari fakultas ekonomi, fakultas teknik, fakultas farmasi dan sebagainya. Tapi kalau misalkan satu fakultas nih, misalkan tim sepak bolanya itu ada 2, boleh mengajukan dua-duanya nggak atau hanya satu aja? Ada beberapa cabang olahraga yang bisa mengajukan lebih dari satu tim dan ada yang maksimal satu tim gitu. Itu nanti diatur dari cabang olahraganya masing-masing. Jadi nggak semua cabang olahraga yang di Liga UMP sendiri itu bisa mengirimkan lebih dari satu tim. Jadi sebenarnya yang sudah masuk ke Liga UMP ini adalah teman-teman yang sudah terpilih ya di fakultasnya masing-masing yang udah jelas bagus-bagus mainnya pastinya dan siap untuk bertanding di Liga UMP 2022. Ya luar biasa sekali. Kalau boleh tahu nih, Rizky Ananda sama Anang ini semester berapa? Saya semester 7. Semester 7, oke. Ini ya udah mulai Akhir lah. panas-panas ya, Panas, skripsian ya. Kalau Anang? Kalau semester 5. Semester 5, oke. Kalau si Rizky Ananda kayaknya udah sering banget di UKM olahraga udah dari tahun berapa nih? Ya udah. Dari awal masuk dari 2019. Wow, sampai sekarang Sampai ya. sekarang. Pantesan jadi ketua UKM teman-teman karena udah mengakar ya di UKM olahraga. Kalau Anang ini baru masuk atau udah lama juga? Iya, kalau aku tuh sama. Dari awal masuk UMP itu tertarik sama UKM olahraga, terus masuk yang namanya Formaba ya. Ya. Itu UKM olahraga juga. Oke. Cuman kayak kaderisasinya mungkin ya. Iya. Ya, dari Formaba terus masuk di periode pertama UKM olahraga terus sampai sekarang. Oke, jadi ini teman-teman yang sudah di depan kalian ini juga udah berpengalaman ya di bidang olahraga. Pastinya biasanya kalau anak-anak yang mau masuk ke UKM olahraga punya riwayat ya, kayak mungkin atlet, mungkin atau senang olahraga gitu kayak jarang banget kalau anak-anak yang sukanya kayak aku nggak jogging aja males gitu ya. Masuk ke UKM olahraga kayaknya aduh kasihan ya. Oke, dan ngomong-ngomong soal Liga UMP lagi nih, sebenarnya siapa aja sih yang terlibat di Liga UMP ini? Kan mungkin ada kepanitiaan tersendiri ya, nggak cuma apa sih struktur organisasi inti dari UKM olahraga yang masuk, tapi mungkin ada panitia lain gitu. Mungkin boleh dijelasin? Kalau untuk kepanitiaan sendiri, kepanitiaan intinya itu kita dari teman-teman pengurus. Jadi ada pengurus itu total 46, itu terlibat di kepanitiaan inti. Nah, nanti ketika di lapangan kita ada tambahan kepanitiaan di lapangan yaitu jadi dari forum mahasiswa barunya UKM olahraga. Jadi ada tambahan tenaga dari teman-teman anggota muda bisa dibilang. Anggota mudanya UKM olahraga itu membantu di lapangannya gitu. Jadi ada dua kepanitiaan mungkin ya, kepanitiaan inti dan kepanitiaan di lapangan, dan juga nanti kepanitiaan inti juga terjun di lapangan juga gitu. Tapi untuk yang mengonsep semua dari liga ini itu cuma kepanitiaan inti. Oke. Kalau boleh tahu nih total sekarang anggota dari UKM olahraga ada berapa sih dari semester awal sampai yang mungkin udah Itu atlet juga? Iya, semua. Aduh, kalau atlet nggak kehitung ya Mbak, Nggak kehitung soalnya ya? setiap mahasiswa baru itu
kurang lebih ada sekitar 400-an. Wow, banyak banget ternyata ya UKM olahraga anggotanya. Jadi nggak usah diragukan lagi nih, kelihatannya kalau mau ngadain liga sebulan sekali bisa kali ya. Bisa. Ya bisa ya, bisa pusing maksudnya. Dari Terutama yang lagi panitianya skripsian modern. ya. Aduh. Ya tapi keren banget sih ya, UKM olahraga ini termasuk UKM yang lagi sibuk-sibuknya tahun ini karena FYI aja nih teman-teman, UKM olahraga ini habis mencetak banyak prestasi di tahun ini karena berhasil tembus juga ke Pomnas. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Iya, jadi mungkin teman-teman yang belum lihat beritanya ya bisa lihat juga di sosial media kita di Kemahasiswaan UMP karena ada berita-berita prestasi dari UKM olahraga nih, dari mulai futsal putri ya, terus Futsal kemarin putri. ada bulu tangkis juga Bulu tangkis, ya, bulu karate dan lain-lain. Pokoknya teman-teman semua yang pengen tahu atlet-atlet yang mendapatkan juara kemarin siapa aja bisa langsung dicek di sosial media kita di Kemahasiswaan UMP. Nah, buat teman-teman mungkin yang saat ini masih jadi mahasiswa UMP tapi belum berniatan untuk bergabung sama UKM olahraga juga bisa ya Mas Bisa Rizky banget, ya. bisa. Jadi mungkin kalian sebenarnya punya potensi yang terpendam gitu, mungkin suka main catur gitu ya, atau mungkin suka main badminton tapi belum gabung sama UKM olahraga, bisa langsung gabung aja karena siapa tahu nanti teman-teman adalah the next atlet yang mencetak prestasi untuk UMP. Betul sekali. Nah, ini kayak Mas Rizky Ananda spesialisnya di apa nih olahraga ini? Kalau saya dulu tuh di sepak bola Mbak, Sepak tapi bola. sekarang udah nggak aktif lagi jadi cuma ngurusin Oh, aja. cuma ngurusin aja ya. Udah sibuk ya teman-teman. Kalau Mas Anang? Kalau aku dulu ABA Takro, cuman untuk sekarang kayaknya fokus ke Kepanitiaan kepengurusan dulu aja. ya. Iya. Oke, benar ya sih. Karena memang luar biasa ya sibuknya teman-teman kalau misalkan kalian mau nengok ke sekrenya UKM olahraga itu ya. Pusing ya sampai malam ada aja anaknya gitu. Belum pada pulang ya, masih mikirin Ya. konsep, masih mikirin lomba-lomba, mungkin ada persiapan-persiapan yang lainnya ya. Oke, ngomong-ngomong soal Liga UMP, biasanya kalau misalkan perlombaan kayak gini kayak Iya. perlombaan-perlombaan di olahraga itu ada maskotnya ya. Ini kalau Liga UMP sendiri ada maskotnya nggak sih dari dulu? Oke. Kalau dari maskot ya, dari planning awal kita mau adain maskot sebenarnya Mas ya. Cuman karena mungkin keterbatasan waktu, jadi untuk tahun ini mohon maaf belum bisa bikin maskot gitu ya. Dulu, oke. Mungkin bisa jadi tambahan juga buat kedepannya. Untuk Liga 23 itu ada maskotnya kalau bisa. Karena biasanya kan memang kompetisi-kompetisi kayak gitu kan, kayak Olimpiade pun biasanya pakai maskot. Betul. Benar. Biar lebih seru juga ya. Iya. Jadi mungkin nanti ada lomba-lombanya juga. Mungkin boleh juga nanti ada apa sih namanya? Sayembara gitu ya, pembuatan maskot Nah, gitu ya iya. buat UKM olahraga Malah tuh bisa jadi ide. tuh. Iya. Iya, bisa. Ya, dan kira-kira udah ada gambaran belum sih untuk panitia selanjutnya nih siapa nih yang bakal jadi ketua panitia Liga UMP 2023 nih? Dari Oke. Mas Anang sama Mas Rizky Ananda udah ada gambaran belum? Kalau untuk gambaran sih belum ada Mbak, karena itu berganti di setiap periodenya. Oke. Karena setiap kepengurusan kan beda-beda. Ada untuk Liga UMP 2023 mungkin ketuanya udah bukan saya lagi ketua UKM-nya. Jadi nanti mungkin untuk pengkaderan dari ketua liganya itu udah berbeda lagi gitu. Oke, jadi beda pemimpin pastinya Beda beda banget. juga ya Betul. sistem kepemimpinannya Betul, ya betul. teman-teman. Nanti siapa tahu mungkin konsep UKM olahraga nanti berubah gitu ya. Berubah drastis kan bisa aja ya, tergantung pemimpinnya. Nah mungkin kalau yang tahun ini banget ya, UKM olahraga tuh lagi sibuk banget, jadi kemarin memang belum bisa ada maskot ya. Dan ini aku juga cukup kaget ya teman-teman, karena kemarin baru selesai Pomnas ya, baru Iya. selesai Pomprov, Pomnas, kemudian ada lomba-lomba lainnya di luar Pomprov dan Pomnas yang sudah mencetak juara-juara juga. Terus tiba-tiba udah ada Liga UMP. Ini nih keren banget emang UKM olahraga, kayaknya nggak pada tidur anaknya. Gas terus semuanya. Gas Iya, terus. terus semuanya masih ada tenaga ya. Iya. Tapi ini Mbak, di samping kita belum ada maskot, kita ada gagasan baru mungkin Oke. dari Liga UMP 2022 ini. Sebelum-sebelumnya itu belum ada terkait merchandise dari Merchandise, oke. Liga UMP. Nah kebetulan ini nggak dibawa sekarang sih. Iya. Oh. Jadi bentuk merchandise-nya itu ada
kaos. Ya. Jadi kaos itu nanti ada logo Liga UMP dan di belakangnya itu ada jargon dari Liga UMP sendiri. Oke, dan itu dari konsep kaosnya. diperjualbelikan atau gimana? Diperjualbelikan umum gitu. Nanti mungkin kalau misalkan teman-teman mau ngecek itu ada di sosial media Liga UMP sendiri. Oke, ada sosial medianya ya, Ada. Instagram. Ada Instagram. Instagramnya apa nih? liga.ump betul. Liga.ump dicatat ya teman-teman. Nanti yang pengen jadi supporter, jangan sampai nggak beli kaosnya, jangan sampai Ya. nggak beli merchandise-nya. Aduh, Bisa banget. udah nonton rame-rame tapi kalian nggak pakai merchandise Liga UMP kan, aduh kurang yoi gitu ya teman-teman. betul, Wah, betul. harus beli ya, harus beli. Berapa tuh harganya kalau kaosnya? Kalau untuk kosnya di range sekitar 70 sampai 80, Mbak. 70 sampai 80 ribu terjangkau bisa Terjangkau. ya teman-teman ya. Sisain uang mingguan Iya. dikit gitu beli kaos ya. Selain kaos ada merchandise lainnya? Baru itu sih, Baru paling itu. nanti dari kaos itu kita mungkin dapat dari teman-teman dapat stiker juga untuk dari Oh kaos oke, itu. dapat Iya. stiker bisa ditempelin di motor ya teman-teman. Tandanya kalian habis nonton nih. Liga UMP. Bisa banget. Buat kenang-kenangan juga tuh. Iya buat kenang-kenangan karena Liga UMP ini setahun sekali ya. Iya. Dan setiap tahun pasti akan berganti Berbeda. konsep. Kayak yang tadi udah dibilang sama Rizky Ananda, setiap kepemimpinan tuh nanti akan beda konsepnya. Betul. Betul. Tuh. Ya teman-teman jangan sampai ketinggalan tahun ini mumpung kalian masih ada di UMP ya, siapa tahu tahun depan udah lulus gitu ya. Jangan sampai ketinggalan nggak beli merchandise-nya. Ya. Terutama kaos tuh ya, kaos lumayan ya. Itu bisa dipakai buat sehari-hari gitu ya. Buat olahraga juga oke ya. Iya. Buat foto-foto mungkin atau nanti buat bikin konten ketika nonton ya Pas bisa. banget. Oke, kalau misalkan Liga UMP ini kan tadi per fakultas ya, Ya, lomba-lombanya. per fakultas. Ada nggak sih mungkin kepikiran buat tahun depan atau mungkin tahun-tahun selanjutnya itu Liga UMP dibuka juga untuk umum gitu? Ada nggak? Oke, kalau untuk umum sih belum ada Mbak. Kenapa? Karena sasaran yang kita tuju dari Liga UMP sendiri ini cuma antar fakultas. Oke. Paling kalau untuk umum kita ada program kerja yang lain karena Liga UMP ini kan merupakan salah satu program kerja dari UKM Olahraga. Iya. Nah, kalau untuk umum itu ada program kerja yang lainnya dari UKM Olahraga gitu. Nah, apa ya? Di sebelum-sebelumnya mungkin ada namanya Porka, Pekan Olahraga Kampus. Oke, Nah, Pekan itu Olahraga Kampus. sasarannya nggak cuma fakultas tapi ada dari karyawan dosen juga dilibatkan gitu. Nah, kemarin juga sempat ada tawaran-tawaran dari karyawan dosen mau join ke Liga UMP sebagai peserta Oke, gitu. iya. Tapi mohon maaf sekali karena kita sasarannya hanya antar fakultas, jadi belum bisa diikut sertakan untuk sebagai peserta. Oke, jadi ini lagi fokus ke mahasiswanya dulu. Betul. Ya teman-teman. Nanti mungkin dari apa sih pihak UMP ya boleh nih kalau misalkan ada tambahan-tambahan dana gitu ya Bisa banget. untuk membuat liga yang secara umum gitu kan luar biasa nih bisa mengangkat UMP juga tentunya. Boleh. Tadi juga katanya ada dari tawaran dosen-dosen juga pada pengen ikut Iya. ya. Iya. Jadi memang antusiasme dari Liga UMP ini luar biasa banget teman-teman dan nggak kerasa juga emang udah rame ya. Iya. Kayaknya udah mulai perlombaan juga ya. Betul. Udah mulai perlombaan. Oke, ini kalau dari jadwal pertandingannya itu sebenarnya dimulai dari kapan? Sana bisa dijelaskan. Oh, kalau jadwal pertandingannya. Kalau jadwal pertandingan itu Liga UMP dilaksanakan pertama di tanggal 1 Desember. Itu awal, terus target kita untuk akhir pelaksanaannya di tanggal 24 Oke. untuk Liga UMP. Jadi sebelum UAS insya Allah udah selesai semua. Jadi aman lah mahasiswa. Jadi ini kenapa UKM olahraga ngebut karena ngejar UAS Iya. teman-teman Iya. supaya panitianya bisa fokus juga nih Betul. belajarnya nanti Dan juga ya. pesertanya juga nggak kebagi fokusnya antara Betul. UAS dan liga. Benar. Jadi maksimal Karena ya. tentunya kalau olahraga butuh fisik yang kuat Betul. juga Betul. ya. Jangan sampai kurang tidur, jangan sampai kalian lagi UAS juga nanti kepikiran nanti aku tanding nih habis ini gitu. Oke, kalau persiapannya sih sebenarnya udah sejauh mana sih teman-teman dari Liga UMP? Kalau dari segi persiapan dari teman-teman liga itu yang pertama sebenarnya kita persiapan jauh-jauh waktu ya, 1 bulan sebelum pelaksanaan. Tapi karena mungkin dari pembukaan dulu kita konsep pembukaan, terus kita kebut-kebutan apa ya kayak dapat tempatnya gitu ya tuh ya. Mungkin salah satu alasannya kenapa kita laksanakan pembukaan itu di tanggal 8, jadi ada cabur yang bertanding dulu, kemudian baru ada pembukaan, salah satunya itu. Jadi karena mungkin
keterbatasan tempat juga, terus kalah cepat juga buat ngambil tempat ya. Iya. Persiapan tempat itu yang pertama. Terus kalau persiapan pembukaan dari teman-teman panitia, kita mempersiapkannya di sela-sela liga. Jadi ketika liga udah selesai di harinya, kita kan kayak sepak bola selesai di jam 5, itu setelah itu langsung buat persiapan pembukaan. Jadi teman-teman nggak langsung pulang, nggak langsung kemana gitu, tetap di sekre, setiap bidangnya diskusi gitu. Jadi ini gimana nih buat pembukaan. Jadi setelah pelaksanaan ya capek, tapi dilanjut lagi buat persiapan pembukaan juga. Jadi agak apa ya? Ngoyo ya. Ngoyo ya? Iya, betul. Jadi bilang setiap harinya benar-benar kepikiran liga terus. Jadi kayak dihantui ya, mau tidur kepikiran Iya. aduh Liga WMP, pembukaan gitu. Betul. Ya, tapi ini keren banget ya teman-teman. Mungkin itu jadi salah satu alasan juga. Mungkin teman-teman banyak bertanya-tanya Iya. nih, kenapa sih kok liganya udah mulai tapi pembukaannya Ah, belum ada? betul. Ya, ini kan udah mulai nih perlombaannya, Betul. tapi pembukaannya belum. Itu salah satunya ya alasannya karena itu teman-teman. Ya, jadi ini persiapan yang bisa dibilang mepet banget Mepet ya. 1 banget. bulan itu untuk mempersiapkan perlombaan sebesar ini tuh Iya. mepet banget. Betul. Dan kendalanya adalah dari mulai tempat, Iya, dari mulai tempat. terus juga energi dari teman-teman. Betul. Mungkin ada yang baru pulang dari mana tuh kemarin, Sumatera ya, Padang. dari Padang ya, mungkin harus langsung gabung nih ke Betul. kepanitiaan, itu kan juga capek banget teman-teman. Jadi bisa kita maklumi ya bahwa pembukaannya memang nanti akan dilaksanakan tanggal Tanggal 8 di di hari Kamis. Auditorium auditorium. Jadi teman-teman jangan, ini dibuka untuk umum ya? dibuka untuk umum. Oke, untuk umum seluruh mahasiswa UMP tentunya bisa langsung menyaksikan pembukaan dari Liga UMP. Kira-kira ada surprise apa nih di pembukaan Liga UMP? Itu mungkin masih rahasia ya. Oh, masih rahasia ya. Aduh, Bisa ini langsung nanti penasaran ya. join aja biar Udah nggak di teman-teman spill. tahu. Oke, mungkin kalau mau informasi lebih lanjut bisa di follow sosial media dari Liga UMP ya Iya. teman-teman. Ada di @liga.ump. Itu jangan sampai ketinggalan informasinya karena nanti mungkin siapa tahu akan ada ghost star gitu ya, siapa gitu. Mungkin Ronaldo mau datang ke sini, boleh lah ya. Bisa. Iya, siapa tahu ya teman-teman, kan kita nggak pernah ada yang tahu, belum Yap. alam. Oke, kalau dari jadwal tadi udah ya, Udah. pembukaan juga udah tanggal 8 nanti ya di auditorium. Kemudian dari teman-teman sendiri sebenarnya kalau dipersenin nih, persiapan teman-teman udah berapa persen sih untuk menyukseskan Liga UMP ini? Kalau untuk persiapan ya Mbak, kita mungkin 1-100 90% untuk Liga UMP. 90% ya, oke. 90% menuju ke pembukaan nih. Iya. Bakal gede banget nih pembukaan. Iya. Iya. Tinggal fokus untuk mempersiapkan tamu undangan dan Iya. mematangkan lagi konsep-konsep untuk di gladi bersih nanti. Ya, ini kalau boleh tahu mungkin ada sponsor yang masuk dari Liga UMP? Kalau untuk sponsor ada. Ada. Kita disupport by Enjoy Apparel dan juga Aksara Room. Aksara Room. Oke, jadi ini ada sponsorship juga yang masuk ya. Kita juga mengucapkan terima kasih ya buat sponsorship yang udah masuk dan bergabung di Liga UMP tentunya, karena tanpa sponsor-sponsor ini juga kita mungkin belum bisa melaksanakan Betul, kegiatan betul ini sekali. ya. Dan ini kegiatan yang sangat mepet, ada sponsor masuk, ini luar biasa sekali. Kita ucapkan terima kasih Terima banyak. kasih. Dan tentunya teman-teman tadi sudah disebutkan ya, ada merchandise yang wajib dibeli sama teman-teman. Nggak wajib sih sebenarnya, tapi kayaknya wajib kalau kalian mau nonton Liga UMP harus beli merchandise-nya supaya lebih lebih menjiwai gitu, nontonnya lebih seru ya. Terus Liga UMP kan kegiatan yang dinanti-nanti sama mahasiswa kan sebenarnya. Banyak Iya. yang nanya jauh-jauh hari lah, kayak liga kapan gitu. Iya. Iya benar. Oke, sampai kelupaan nih. Sebenarnya kalau Liga UMP ini ada berapa cabang olahraga sih? Oh ya. Oke, cabang olahraga bisa dijelaskan Mbak? Oh ya. Oke. Buat cabang olahraga yang dipertandingkan di Liga UMP itu ada 9 cabang olahraga. 9 ya? Yang pertama sepak bola, kemudian futsal, bulu tangkis, basket, terus tenis meja, tenis lapang, voli, takraw, dan catur.
9. Oke, 9 ya. Wah, banyak banget teman-teman. Jadi nggak usah pusing ya kalau misalkan mereka kalau kalian nih dari fakultas-fakultasnya masing-masing udah ditunjuk gitu, udah langsung gas aja. Karena ini pasti bakal seru banget karena ada banyak banget cabang olahraga, nggak cuma sepak bola. Kalau sepak bola emang kelihatan rame banget ya. Tapi yang lain juga nggak kalah rame ya, teman-teman. Jadi tetap harus nonton juga dan siapkan jagoan-jagoan fakultas kalian ya. Gitu. Dukung sampai jadi juara pokoknya. Betul. Oke, ini ada hadiah yang utama ini apa nih kalau di Liga UMP? Kalau untuk hadiah utama kita ada hadiah per cabur dan juga ada juara umum. Wow, ada juara umum dari 9 cabang olahraga ya? Iya, dari 9 cabang olahraga nanti ada poin-poinnya, misal juara 1 dapat poin 3, juara 2 dapat poin 2 dan sebagainya. Ada ini nggak kategori-kategori, biasanya kan ada best player, ada top score gitu-gitu itu ya? di cabang olahraganya masing-masing. Oh oke, jadi banyak banget ya teman-teman, nggak usah khawatir, nggak kebagian ininya apa sih hadiahnya. Kalau teman-teman nanti berpotensi buat mendapatkan juara pasti bakal dapet, karena ada juara kategori-kategori juga di setiap cabang olahraganya. Betul. Dan juga ada satu lagi Mbak yang kita usung di spesial di Liga UMP 2022 ini, ada best supporter ya Mas Anang ya? Best supporter, wow, jadi supporter bisa dapat hadiah juga teman-teman. Jadi Nih, jangan apa sampai tim kalian gak didukung sama teman-teman fakultasnya. Nah, salah satu salah satu kuncinya nih supaya kalian bisa menjadi best supporter adalah beli merchandise-nya. Ini nih, pasti. Salah satunya. Iya. Salah satunya. Betul. Salah satunya kalau nggak pakai merchandise, aduh, nggak Kurang pakai kaos. kompak nanti penilaiannya. Iya, aduh nggak pakai kaos Liga UMP, gitu. Nih, dicoret paling pertama teman-teman. Jadi harus beli ya, ini kaosnya ada di Instagramnya @liga.ump atau juga bisa pantengin informasi-informasi selanjutnya di Instagramnya UKM Olahraga ada ya? Ada di Instagramnya mana nih? UKM Olahraga UMP. UKM Olahraga UMP. Jadi langsung di follow aja teman-teman yang belum follow ya. Informasi lebih lanjut, siapa tahu nanti merchandise-nya tiba-tiba diskon gitu ya, 80.000 jadi 60.000. Aduh. 80 jadi 50.000 gitu untuk ukuran XS gitu. Kecil banget ya. Oke, ini udah udah banyak banget tadi yang kita obrolin dari Liga UMP. Semoga teman-teman nanti bisa mendapatkan informasi dari podcast kita hari ini. Jangan lupa juga nanti untuk di-share ya teman-teman. Nah, kemudian aku mau nanya nih, mungkin ada harapan nggak sih dari Ketua UKM sendiri atau dari Anang ya selaku Ketua Panitia dari Liga UMP nih, buat teman-teman panitia mungkin atau juga buat teman-teman peserta? Oke. Dari siapa nih? Dari aku dulu. Gantian aja deh ya, gantian ya. Oke. Oke. Aku dulu ya berarti ya. Iya. Oke. Kalau untuk harapan untuk teman-teman panitia mungkin semoga bisa lebih semangat lagi karena teman-teman fokusnya bakal kebagi panjang dari yang kuliah dan juga mempersiapkan liga yang masih panjang sampai akhir Desember ini gitu. Terus kalau untuk peserta, semoga teman-teman peserta bisa lebih semangat lagi dalam bertanding dan juga tetap menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding seperti itu. Mungkin itu sih, dan juga untuk kepanitiaan kedepannya ya tadi sesuai pembahasan kita, semoga bisa ada maskot lah untuk Liga UMP 2023 ke depan. Oke. Paling itu untuk harapan dari saya selaku Ketua Olahraga untuk Liga UMP sendiri. Mungkin dari Mas An. Oke, kalau dari aku, yang pertama harapan buat panitia ya. Harapan buat teman-teman panitia, semoga dengan adanya Liga UMP ini, teman-teman bisa belajar belajar tentang manajemen waktu yang begitu diuji banget di sini ya. Betul. Karena gimana caranya bagi waktu buat kuliah sama kepanitiaan itu benar-benar susah Mbak. Jadi semoga teman-teman bisa dapat ilmu dari situ gitu loh, masalah manajemen waktu. Terus buat teman-teman mahasiswa, semoga adanya liga ini bisa membangkitkan semangat berolahraga lah yang pertama. Terus buat yang kedua, kayak jalin silaturahmi aja buat teman-teman tuh, nggak cuma ketemu nggak ada salam, nggak ada sapa gitu ya. Kalau paling itu buat teman-teman. Terus semoga bisa meramaikan UMP gitu. Mantap banget ya, tadi udah ada pesan-pesan nih dari Ketua Umum UKM Olahraga ya. Mungkin untuk kepanitiaan selanjutnya supaya bisa lebih baik ya tentunya Mas Rizky Ananda, supaya bisa lebih
meriah lagi, supaya tentunya nggak ada nggak ada ini juga ya, kepemimpinan yang sempurna. Pasti tetap akan ada kekurangan-kekurangannya, dan semoga itu bisa diperbaiki di kepemimpinan selanjutnya. Karena mungkin Mas Rizky Ananda nanti semester depan udah vakum kali ya, udah mulai fokus ya skripsi, wisuda gitu ya, atau mungkin udah wisuda malah ya semester depan. Jadi mungkin pesan dari Mas Rizky Ananda ini bisa diingat-ingat nih sama teman-teman UKM olahraga yang nantinya tentunya akan menggantikan Mas Rizky Ananda sebagai ketua umum UKM olahraga. Dan juga benar banget tadi kata Mas Anang, supaya lebih meriah dan banyak teman-teman yang bakal capek banget di kepanitiaan ini, itu pasti ya. Pasti. Dan semoga teman-teman bisa belajar dari sini, karena aku yakin sih teman-teman yang memang ikut di kepanitiaan, sibuk di organisasi ketika kuliah, mereka akan menjadi pribadi yang lebih beda daripada teman-teman yang mungkin nggak mengikuti keorganisasian gitu. Jadi semangat teman-teman semua, semoga bisa sukses Liga UMP 2022, bisa lancar sampai nanti selesai ya, sampai pengumuman. Pokoknya aku yakin nih nanti bakal banyak yang nangis-nangis kayaknya. Walaupun coba-coba atlet-atlet kayaknya nanti selesai kegiatan ini semua akhir tahun pada nangis gitu ya. Udah tinggal fokus UAS nih, UAS. Oke, mungkin itu aja teman-teman podcast Bincang Kemahasiswaan kali ini. Seru banget, kita udah ngobrol tentang Liga UMP 2022. Nah, teman-teman yang mau nanya-nanya selanjutnya bisa via kolom komentar atau bisa lewat sosial media UKM Olahraga maupun Liga UMP 2022. Jadi yang ketinggalan informasinya, teman-teman juga boleh banget buat share video ini ke teman-teman yang belum tahu informasi-informasi seputar Liga UMP 2022. Semoga podcast ini membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dari Kemahasiswaan UMP. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.